Halo, Ja. Halo, Wil. Halo. Halo, halo. Halo. Ini udah. Bet nih gua. Udah. Apa Dah. kabar nih? Wah, gila. Anjing tiba-tiba banget nih. Iya. Lama banget tidak bercengkrama kita. Jadi Ada. gua makanya gua ajakin virtualan lah di rumah. Covid. Covid. Gimana PPKM nih? Lo pada kesibukan sekarang ngapain aja nih? Udah berapa lama sih kita PPKM? Belum banget rasanya. Dari awal Wah. tanggal 3 Juli itu loh. Itu gue Iya. bener-bener kayak ya udah menaati aja yang ada. Ikutin anjuran pemerintah lah buat PPKM, diam di rumah. Iya, tapi maksudnya kita udah ini gelombang keberapa sih kita PPKM awalnya tuh kan Awalnya PSBB udah berapa Iya. lama tuh? 2 minggu tuh mumet tuh. Habis itu sempat lumayan bisa main lagi, nggak lama langsung PPKM disikat lagi. Sampai tanggal 29 ya katanya. Apa nih? diperpanjangnya. PPKM. Mhm. Tanggal 25. Katanya akhir Juli. Ya pokoknya akhir-akhir Juli lah. Akhir Juli, kan. Mm-mm. Aduh, udah jujur aja nih, gue udah gak kuat banget sebenarnya di rumah lu, stres gue. Tapi bagaimana ya kan? Ya. Tapi gimana? Covid is real, man. Iya, ya. Iya. Sekarang udah nggak bisa tuh batu-batuan lu ya. Udah gak bisa gue. Gue dulu yang pemberani, aku yang dulu pemberani. Sekarang menjadi kapok. Tapi serius loh, gue maksudnya awal-awal pandemi tuh pas lagi PSBB itu, ya gue bener-bener nggak keluar rumah karena emang bukan takut COVID ya, karena ya tempat pada tutup, teman-teman gue juga pada di rumah, dan kebetulan gue juga lagi asik banget di rumah gitu loh, main game dan lain-lain bareng teman yang lain, jadi kayak ya udah gitu loh, dan Nggak kerasa jadinya. ya nggak kerasa. Batuk sih anjing. Saking gak mau dibilang Covid ya. Enggak lah, masih sehat gue. Batuknya dingin. Kan takutnya kan Pengen berisi. muntah. Takutnya pengen berisi. muntah. Enggak, takutnya berisi. Goblok, udah wir cek wir, parah lu wir, bahaya wir. Nanti besok. Nah tapi setelah PSBB itu kan kita balik ke new normal. Nah itu gue udah mulai keluaran lah begitu new normal. Ya, Pas kemarin tuh ya. ya yang awal ya tahun kemarin itulah gue udah keluaran segala macam, kayak udah cuek aja. Itu gue kayak bukannya bukannya sotoy atau apa ya. Kayak emang ya udah gitu loh, COVID dan Ya kita jalan Nggak. sama-sama. Iya. Jalan sama-sama Iya, maksud tapi gua. ya belakangan ini gue baru ngerasa parno banget sih, asli. Belakangan ini gue baru ngerasa parno banget karena ya tetangga gue banyak banget yang kena. Terus orang tua temen gue tuh banyak banget. Gue dengar kabar meninggal ada kali tiga lebih lah yang orang tuanya tuh meninggal karena COVID itu. Iya. Dan ya kayak gue Ngomong-ngomong meninggal ya tapi. Sorry gue potong nih. Tapi sumpah nih, kunci utama kan gue kebetulan ini nih alumni. Saya alumni angkatan terakhir. Jadi gen terakhir nih gue nih. Nah tapi emang sebenarnya intinya tuh positive thinking bener loh, nggak bohong gue. Jadi positive thinking itu kayaknya emang gue mulai percaya nih kalau positive thinking tuh ngaruh banget ke imun gue. Iya. Karena gini, gue ada cerita sedikit. Apa yang nyebutnya tante gue apa bukan ya? Iya tante lah, bilangnya tante. Tante gue nih dia COVID baru-baru ini. Dia COVID, dia awalnya isoman karena gejala ringan. Terus gak lama kemudian di komplek dia zona merah. Ada 3 orang yang meninggal di komplek dia. Wow. Parno dong. Ya. Dapat berita begitu. Kepikiran tuh. Parno kepikiran. Akhirnya mungkin dia susah makan atau gimana. Langsung masuk rumah sakit, langsung drop. Makanya hati-hati itu, positive thinking penting banget. Gejala ringan kan. Positive thinking bukan berarti merendahkan, bukan berarti meremehkan. Iya. Tapi penting banget, sumpah. Setuju gue karena ini juga sih bokap gue jadi sempat kayak batuk-batuk gitu, dan di komplek gue ini tuh ada sekitar 5 keluarga lah yang kena COVID. Bokap lo apa lo? Bokap gue batuk-batuk. Terus kayak ya udah gue parno aja gara-gara berita bokapnya temen gue, ya pokoknya orang tuanya temen gue itu deh. Dan di komplek gue yang gue bilang tadi tuh, di gang gue aja, gang rumah gue itu ada sekitar 3 keluarga yang kena.
tapi sebenarnya di mute lagi ya. Udah nggak bisa. Iya, besok. Tapi sumpah ya, emang. Tapi dulu nih, kalau boleh jujur ya, gue pas PSBB, gue tuh bukan tipikal orang yang membenci, tipikal orang yang menyalahkan keadaan, terus langsung nggak suka atau langsung nggak percaya atau gimana. Makanya PSBB, tapi sebenarnya gue nggak terlalu takut sama virus ini. Itu gue setuju. Jujur aja. Jadi PSBB tuh kalau lu bilang masih tempat-tempat pada tutup, gue nggak setuju. Sebenarnya banyak loh yang buka. Iya. Salah satunya ya tempat saya bermain gitu ya. Gue tahu. Jadi gue PSBB jujur aja gue cabut-cabutan terus. Gue batu. Jadi gue nggak aneh kalau gue kena COVID, sebenarnya gue nggak aneh. Karena gue bandel pas PSBB. Cuma anehnya gue baru kenanya sekarang. Jadi pas PSBB ini gue udah rutin tuh, masih keluar rutin, masih. Tapi gue masker tetap, gue bawa hand sanitizer, gue mandi. Gue juga gitu sih. Gue kayak gitu. Ya kan pas PSBB kemarin, gue botak pas PSBB kemarin kita masih bikin konten. Yes, banget. Kita masih. Tapi dengan segala ini ya. Iya. Dengan segala apa? Protokol yang ada. Kita juga nggak ngeremehin juga. Iya. Sampai manekin aja kita maskerin ya gak? Bener. Di mata tapi. Tapi abis itu sekarang nih kita balik ke PPKM nih, PSBB sudah lewat ya kan. PPKM nih tapi lu pada masih keluar? Enggak. Gue nggak pernah. Indomaret gitu doang sih, beli makan ke Indomaret. Karena yang kali ini tuh gue benar-benar parno yang gue bilang tadi, itulah pokoknya lah alasannya. Normal sih. Di grup boleh gue. Oh lu nggak boleh, wajar sih soalnya di grup angkatan lu ada. Sorry ya nih, bukannya gue menari di atas penderitaan orang lain, tapi banyak berita-berita meninggal. Lah iya itu. Di grup angkatan gue banyak kan. Asli, gue juga. Teman-teman SMA gitu, ada aja yang, sorry ya ini maksudnya ibunya gitu atau kakaknya, ada tuh 2 orang. Banyak. Gue bacanya kayak aduh. Gue tuh lebih dari 3, makanya itu gue ya sedikit takut, apalagi ini nih bokap gue tuh ampe bilang ke gue, ya udahlah nggak usah sholat Jumat dulu aja, gitu loh. Iya emang. Maksudnya bokap gue tuh salah satu yang religius banget. Iya. Bener-bener religius karena ya mungkin parno atau ya karena bokap gue juga lagi batuk sih, sekeluarga gue lagi batuk, tapi alhamdulillah abang gue sama bokap gue tuh udah tes tapi negatif. Justru gue respect penting ya maksudnya. Kenapa? Soalnya biasanya banyak yang berpikir kalau agama nih kan utama banget nih. Iya. Penyembuh semua tetap agama. Iya, gue tahu dan itu benar, gak salah. Tapi terkadang takutnya lu yang OTG nyebarin ke tetangga lu, kasihan. Banyak yang mikir kayak gitu, banyak yang mikir kayak gue gak takut, makanya gue tetap sholat Jumat bareng-bareng, gak takut gue. Bukan lu, orang yang lain kasihan. Takutnya gitu, banyak yang nggak mikir kayak gitu. Makanya pas gue denger bokap lu sebenarnya Islami tapi apa namanya, dia mikirin karena dia lagi batuk ke keluarga, salut gue. Gue tadi sholat Jumat, btw gitu bentar bok. Gue beringet gue. Tadi gue sholat Jumat. Hari ini gue sholat di samping gue bokap batuk-batuk. Aji gue takut banget parah aji. Bener-bener di samping nih, udah nggak pakai masker aja. Belum sih. Gimana Pak Maju? Kalau gue tadi juga sama, gue nggak sholat Jumat. Emang nggak boleh juga sama bokap. Udah gitu ya, gue bangun jam 1:30 sih sebenarnya. Bukannya dari zaman SMA juga udah enggak ya? Terakhir sholat Jumat kapan Bang kalau boleh tahu Bang? Ya itu pas apa namanya? Kemarin tuh PSBB masih sempet tuh gue kalau keluar. Oh iya, bahkan nggak sholat Jumat doang, sholat Id. Sholat Id tuh kemarin enggak sih. Di rumah. Iya di rumah. Sholat Id gue nggak berani sih. Karena ya bukan masalah agama ya, benar kata Reja, ini kan suatu penyakit ya yang tertular lewat udara, lewat batuk-batuk, droplet dan lain-lain. Ya mementingkan kesehatan masyarakat atau orang di sekitar juga penting loh. Benar. Tuh. Itu sih yang harusnya sebenarnya ya, kesadarannya itu selalu satu arah, selalu gue nggak takut berarti gue yang nggak kena, bukan itu. Padahal terkadang takutnya dia nggak takut, imunnya kuat, orang yang takut imunnya lemah ketularan sama dia. Setuju. Itu yang serem. Yes. Ya maksudnya gitu deh pokoknya.
Balik lagi nih soal ke konten kita yang PGP nih, udah lama banget kan kita nggak ngupload lagi. Itu buat yang dengerin sekarang nih, itu adalah karena Reza ini terkena COVID akhirnya yang dibilang tadi. Akhirnya. Itu FYI aja ya, waktu itu kita lagi syuting lah sekitar hari Jumat, terus hari Seninnya atau hari Minggu ya dia ngabarin tiba-tiba, wah gue ada gejala demam tinggi, gue gejala COVID. Wah, dalam hati gue, wah anjing, si Alan baru kemarin gue ketemu dia. Lagi semangat kan, sekali syuting dapat 2 episode gitu. Tapi sejujurnya gue pas ngomong itu ke lu, pikiran gue positif aja. Maksudnya pikiran gue positif thinking. Maksudnya gue mikirnya negatif lah. Paling cuma gue orangnya taat gue. Maksudnya ketika gue punya gejala, gue nggak mau bahayain orang. Makanya gue langsung chat orang. Gak yang kayak bercanda-bercandain lah. Intinya gue take it serius. Makanya gue langsung tes. Positif. Iya, kurang ajar. Gue langsung, waduh. Pas hari itu lo tau gak sih, gue tuh vaksin ya. Pas lo ngasih tau lo positif, gue baru vaksin. Terus gue tuh malamnya kayak ya sedikit ada ketakutan juga ya, keraguan. Karena bener-bener badan gue pegel, terus lemes aja gitu loh, bawahnya pegel, lemes dan lain-lain. Iya, after effect-nya si vaksin itu kan. Iya, ternyata ya emang karena efek vaksinnya itu. Tapi pas gue mau vaksin tuh kan gue ditanya, ada pertanyaan tuh kalau nggak salah, pernah ketemu atau kena COVID gak selama 2 minggu ke belakang gitu loh. Nah, gue ngomong lah, teman saya sih ada yang ini gejala tapi baru mau tes hari ini gitu loh. Oh, itu gua? Itu elu. Oh, itu elu. Itu terus gue bilang ya udah nggak apa-apa. Kata dia nggak apa-apa, tapi kan gue dalam hati juga ngeri juga apakah bakalan ada efek lainnya atau gimana gitu loh. Soalnya kan dari yang gue dengar juga vaksin tuh ada yang bisa bikin orang mati gitu loh, orang meninggal. Jadi kayak gue parnonya kesana aja. Karena bener-bener rasa badan gue aneh banget pas abis divaksin sih ya. Tapi sumpah ya, gue penasaran nih, apa sih yang bakal terjadi kalau orang sebenarnya, kan lu pernah denger gak kalau misalnya yang habis kena itu 3 bulan atau berapa bulan gitu ketentuannya baru boleh vaksin kan? Iya, buat vaksin kedua. Gue penasaran, enggak, apa? Maksudnya kalau lu kena nih, even lu belum vaksin pertama lu harus selang 3 bulan dari lu terakhir sembuh. Oh, kayak gitu. Nah, gue penasaran nih, kalau orang udah kena COVID nih, terus divaksin dia nggak tahu, apa yang terjadi ya? Nah itu dia yang gue tanyain juga. Terus gue tuh malamnya ya, beneran malamnya pas lu bilang lu positif, gue langsung nelfon temen gue yang orang tuanya dokter gitu loh. Gue sampai nelfon 2 orang. Bener-bener gue tanya, sebutlah namanya Burhan. Bur, orang tua lu kan gini-gini nih dokter. Terus tanyain dong, kalau gue vaksin tapi ternyata ntar gue COVID, pas abis vaksin gimana? Katanya dengan entengnya dia ngomong, ya nggak apa-apa, Wir. Nggak apa-apa. Ya. Oh, nggak apa-apa. Mungkin konsepnya kayak, tapi kalau di otak gue ya, otak bodoh gue yang tidak mengerti biologi ini ya. Kalau menurut gue, kalau virus nih ada di tubuh lu, disuntikin lagi temennya, buset gerombolan langsung ya. Iya itu dia. Itu karena kebodohan gue ini juga, karena ya nggak mengetahui soal hal itu. Gue nggak yakin gitu aja sama teman gue yang satu ini. Akhirnya gue nanya lagi ke satu lagi, sebutlah namanya Monica. Oke. Terus dia bilang kakaknya yang biasa nyuntikin vaksin juga, yang ngurusin vaksin Maklas gitu. Ya kayak gitu. Terus ya nggak apa-apa Wir, yang penting lo stay di rumah dulu aja beberapa hari, ntar abis itu lo baru tes. Ya udah, kalau emang nggak terjadi apa-apa ya nggak apa-apa, berarti ya alhamdulillah sampai sekarang gue masih sehat. Gitu. Ya semoga lah sehat-sehat aja dah, jangan dah. Soalnya ntar gue kena lagi. Double kill. Ini lu nyebarin ke gue lagi, gue kena yang 2 kali misalnya. Ini sumpah sih emang COVID ini anjir aneh banget. Gue nggak ngerti sebenarnya ini apaan virusnya. Gejalanya semua sebenarnya gejalanya simpel ya, COVID yang gue rasain. Gejala itu nggak menakutkan gitu kalau diceritain. Lu gejala apa? Ya demam 39 gitu misalnya. Panas itu tinggi banget loh, Ja. Iya maksudnya
salah ngomong gue. Maksudnya gampang, sesimpelnya tuh demam gitu. Demam kan orang kayak udah demam paling sakit biasa, tapi 39 langsung. Di hari pertama langsung 39. Jadi dia nggak pakai assalamualaikum dulu nih. Oh. Gak sopan anaknya. Langsung jeder gitu ya. Iya, parah. Mampus lo. Terus pusing. Tapi pusingnya juga langsung parah. Jadi kayak emang apa ya? Nih COVID nih gue nggak ngerti kok bisa kayak ngelipat gandain penyakit gitu loh. Gue nggak ngerti. Makanya katanya kayak flu biasa, tapi ini sih luar biasa. Luar biasa. Aduh. Tapi lu tentang kalau misalnya lagi gini nih gabut nih, kan kita banyak yang bilang harus stay positif gitu ya. Biar nggak kena. Tadi gue juga bilang kan nyebarin karena gue stay positif makanya syukurnya gue bisa pulih lagi nih. Nah, survive ya. Iya. COVID survival asik. Nah, lu selama PPKM ini biar tetap kan mumet ya pasti di rumah ya. Mumet. Nah, lu biar stay positif ini gimana nih kalau dari lu berdua? Ompong dulu boleh? Kalau dari gue mah ya tetap waras aja, tetap ngerjain apa yang lo harus kerjain. Kalau menurut gue masalahnya gue nggak ada yang dikerjain. Iya, masalahnya itu kagak ada yang dikerjain. Masalahnya gak ada yang dikerjain jadi gila. Untuk gue masih banyak kerjaan sih. Iya, siap bos. Gua nih sih pengangguran sejati. Gue harusnya ngambil semester pendek bulan ini, tapi gue telat daftar, jadinya gue udah libur 3 bulan gue sekarang. Mulai gabut, definisi gabut, bener gabut. Iya sih. Kalau gue juga ya karena masih ada magang gue mesti sampai akhir Juli awal Agustus ya. Jadi kayak masih ngerjain laporan, masih tetap ngerjain magang. Terus gue kan side job gue kan sebagai penyiar ya, gue masih tetap harus siaran nih, tapi by tapping dari rumah, jadi nggak live gitu loh. Biasanya gue di studio gitu, di studio tuh on air di studio bener-bener proper lah, dari mic-nya bagus, terus headsetnya oke, mixernya ada dan lain. Sekarang gue ya dari rumah doang gitu loh. Jujur bener-bener kangen vibes siaran di studio sih, karena ya emang lebih feel-nya tuh dapat banget daripada di rumah gitu loh. Lo kalau misalkan di studio, lo orang lalu lalang tuh bisa dijadiin suatu punchline atau buat opening, ya buat apa ya, otak lo jadi nggak nge-stuck gitu loh. Iya. Kehilangan materi ya. Iya, jadi kayak gue tembok. Iya, tembok asli di depan gue, tembok, sofa, ya Allah kipas. Iya. Bener-bener ya udah nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau terakhir siaran kapan? Gue itu sebelum PPKM. Lama baru dong. 3 minggu kok, lumayan. Iya, sekitar awal-awal Juli lah. Hampir sebulan ya berarti ya. Hampir sebulan. Mike gimana Mike? Waduh. Emang dia nggak ada kayak minimum, maksudnya nggak ada yang ini. Yang penting yang penting nggak noise aja sih. Nggak noise aja. Dan gue tiap abis tapping gitu, abis ngerekam suara gue, pasti ya gue dengerin dulu ada noise atau ada yang kurang atau enggak ya kayak gitu. Kalau lu kegiatan offline lu yang lu kangenin banget apaan lu? Gue kalau dari udah lama ini ya pastilah ya, udah gue di PHP-in sama kampus berapa puluh kali. Ada pernah waktu dulu abis PSBB, gue inget banget, kita masuk bulan Juli. Aduh, itu berita April tuh, nggak April, Mei, Juni, Juli. Iya April nggak. Terus gue kayak oke, bertahan gue 3 bulan lagi, santai. Gas Dani ya kan. Udah gitu jujur aja ya, pas di April tuh udah ada yang namanya, kan gue di Bandung nih kuliah, jadinya gue butuh kosan kan udah dicabut dari lama. Tuh udah ada tuh ngechat teman, lo di kos mana nih, kita daftar mana nih, takut nggak dapet Juli soalnya. Udah ada. Lu udah sibuk nyari kontrakan gitu. Udah lah, kalau enggak soalnya maba kan baru masuk dong. Iya sih. Oh rebutan. Jadi rame gitu ya. Rebutan. Oke. Kita rebutan sama maba. Takutnya nggak dapet kamar yang enak atau gimana. Makanya udah tanya-tanya, ngajak nyari teman kontrakan kalau nggak dapet kosan ibarat gitu. Udah heboh, tiba-tiba ya tidak jadi Agustus. Oke, Agustus kita tunggu. Tiba-tiba awal ada berita lagi. Awal Agustus awalnya. Sekarang ada berita lagi nih, katanya dengar. Katanya PPKM kan tuh. Kelas online dilanjut sampai semester selanjutnya. 2 semester gue. Ya.
Bener banget. Udah deh, gue bilang udah lah. Gue sebenarnya sih udah menebak dari awal pandemi ini ada di Indonesia ya, kayak nggak, ya nebak aja gitu loh, nggak mungkin cuma sebentar, pasti bakalan lanjut terus online sampai tahun depan lah at least. Beneran dong. Ada. Atau nggak sampai ya misalkan kalau misalkan tahun depan belum juga nih, ada yang online ada yang offline kayak gitu, paling dibagi-bagi kayak gitu kan dari pemerintah. Sempet ada obrolan kayak gitu, katanya dengar-dengar setelah vaksin. Sekarang udah vaksin. Ya, itu dia. Awal semester depan harusnya semester depan. Itu bener-bener. Temen gue katanya udah ada jadwal kelas offline juga dan yang lain. Itu sampai akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Temen gue mau skripsian, maksudnya di sana gitu loh, biar deket sama dosen pembimbing dan yang lain. Bahkan temen gue ada yang namanya apa ya? Apa sih namanya kalau di kampus negeri itu ya? Apa sih yang ke daerah-daerah gitu loh, ke desa-desa? Ini KKN. KKN. Nah, KKN itu temen gue ada yang KKN. Bukan anak kampus, paham ya? Si mahasiswa. Tadi gue baru mau nanya kegiatan lo yang paling lo kangenin di kampus apa, Pong? Aduh. Terus belum dijebak. Pekerja udah. Jebak diri sendiri aja. Temen gue tuh padahal udah nge-planning bulan ini tuh harusnya berangkat gitu loh ke desa itu, tapi bener-bener batal. Dan KKN tuh kalau misalkan dilakuin secara online gak dapet sih, kata temen gue itu. Dia tuh ya namanya KKN kunjungan juga. Iya bener banget, kayak gak dapet apa-apa jadinya. Jujur yang gue takutin sekarang kalau misalkan nanti kelas offline lagi, buat belajar secara offline tuh gue takut gak bisa ngikutin materi aja sih sebenarnya. Bener sih, udah ada titik males bangun pagi, pakai right. baju. Betul banget. Waduh, udah lah, nggak usah bullshit lah. Gue tuh kuliah enaknya sekarang tuh nggak mandi. Bodoh amat, siapa yang peduli? Mandi nggak pakai celana, ya kan? Celananya udah mau celana apaan sih? Gak ada yang peduli. Kok kalau harus mandi? Cuek banget ya. Kalinya nggak mandi, tetap aja pakai baju, harus larian ke kampus, nyari kelas. Betul itu banget. Itu tuh yang udah takutnya pas balik lagi, aduh. Nyari parkiran penuh, wah. Enggak sih. Kalau gue sih gitu. Bos. Jadi gue tinggal jalan gue. Cuma kacau lah. Kalau lu Pong gimana, Pong, ke kampus, Pong? Tapi jujur gue gak kangen sih sama kegiatan offline, kecuali nongkrong ya. Enak sih dia mah ya, enak sih, gak ada kegiatan, gak ada kewajiban. Soalnya kalau misalkan dulu gue kantor nih, kantor juga kan jauh ya, di Jakarta Timur gitu, di dekat Ancol, Buset, Jakarta Utara, Ancol nggak? Jakarta Utara. Iya, dekat situ gak tuh. Berangkat pagi nih jam 7, nyampe sono jam 8-9 tuh naik Grabcar ya kan. Jadi itu kantor naik Grabcar jebol aja udah. Boncos tuh aja. Iya, apalagi. Kalau tadi gue mau nyokap kan, berangkatnya. Kalau misalkan udah nyampe kantor jam 9-10, ngedit gitu-gitu kan harus kreatif ya, harus kayak ini banget nih. Tapi nggak enaknya kantor gue nggak bisa ngerokok. Kayak gitu. Jadi gue sama sekali nggak kangen kegiatan. Jadi lu enakan di rumah ya, soalnya bisa ngapain aja gitu ya. Iya. Sejujurnya juga gue kuliah di online bagusnya, gue ada hal yang bikin gue tenangnya adalah nilai gue. Ini sorry ya buat para dosen ya, tapi nilai gue jadi bagus, bos. Corona, bos. Setuju banget sih, asli. Parah. IP gue naik 2 kali lipat, percaya lu. Itu yang gue bilang, yang gue takutin kalau misalkan offline datang nih. Aduh, itu yang namanya open book. Gue sudah terlalu biasa dengan open book. Gue takutnya ya kan tiba-tiba disuruh hafalan. Open booknya nggak boleh apa? Sekarang gue ujian open book mulu soalnya. Mahasiswa itu parah banget. Tapi ya kangennya tuh kalau misalkan di kampus ya main sama teman-teman gitu loh. Tapi nggak bisa dibohongin. Ya setelah lo kelas gitu, nongkrong sambil menunggu kelas selanjutnya itu bener-bener wah kangen banget sih. Gue tuh inget pas awal-awal masuk kampus di semester 1, semester 2 tuh gue pasti full ya setelah kelas gitu langsung main gitu loh, nongkrong. Apalagi kan gue ikut UKM radio ya di kampus gue, dan itu selalu rame gitu loh, kayak ada tongkrongannya tersendiri lah. Apa itu sih pasti namanya kalau gue tahu? Waduh, jangan dong. jangan. Gue jadi inget itu aja. Jangan. Aduh bangsat. Jangan. Oke, gue lanjut. Iya sih, tapi ya kangen, nggak bisa dibohongin, bener sih.
masalahnya kangen apa ya? Selesai kelas nih nanya-nanya siapa nih yang lu kelas abis ini jam berapa? Jam 3. Ya udah nunggu 4 jam main dulu ya kan. Iya. Pas udah di waktunya masuk kelas cabut dah. Iya, pasti ada aja gitu. Setannya banyak sih sebenarnya. Itu tuh yang bikin IP gue jeblok banget. Tapi balik lagi nih, Ja, soal ke COVID kan lu alumni nih ya. Sharing sedikit lah tentang pengalaman lu selama COVID tuh kelarnya berapa lama, terus lo minuman apa gitu. Singkat gitu. Kayak ini buat apa. Sambil sharing ya, siapa tahu ada yang sekarang lagi juang isoman. Yes. Buat yang isoman, yang jelas menurut gua sih udah positif aja dulu, intinya itu aja. Jangan lihat gua ya, kalau buat gua gimana cara gua biar positif adalah jangan banyak-banyak nontonin, misalnya lu main IG, jangan banyak-banyak lu nontonin berita tentang COVID. Lu main apapun itulah, maksudnya mau TikTok mau apapun itu kan banyak tuh yang suka nge-share mengerikan. Mau itu berita baik mau berita buruk, kalau gua selama pas lagi demam parah, gue selama lagi itu gue scroll dulu, bener-bener lewat nih berita COVID, scroll dulu, gue nyari video-video lucu atau nyari apapun itu, pokoknya gue enjoy aja gitu, meskipun lagi sakit. Terus makan sih wajib dibanyakin kalau perlu, karena gue makan dipaksain 2 kali lipat sepertinya, ya 1,5 lah gitu maksudnya nambah. Karena emang ya terbukti emang nggak bisa lu kalau di manja-manjain gitu malah makin parah gitu. Terus kalau dari obat sendiri, gue obat sebenarnya vitamin ya. Kalau yang bisa gue share sih paling vitamin, karena vitamin gue itu ada 4, vitamin E, vitamin D3, vitamin D intinya, vitamin C sama zinc gue. Gitu, itu yang selalu gue minum tiap hari, yang hariannya, sisa ditambah sama obat sesuai gejala. Kalau emang gejala lu panas ya gimana itu ya, lu harus lapor ke puskesmas gitu biar lu tahu apa yang harus lu minum. Salahnya gue waktu itu gue mandiri banget nih, terlalu mandiri gue, jadinya gue bener-bener yang ada aja gitu. Sama paling ya gitu, antibiotik dikasih kok setahu gue sekarang gratis sama puskesmas sekitar kalau lapor. Jadi paling penting sih lapor Pak RT dan nantinya dirujuk ke puskesmas terdekat gitu. Itu sih kalau dari buat yang pejuang isoman. Semangat lah. Gue yakin kalau ya seenggaknya kita taat dulu lah sekarang sesuai anjuran pemerintah, dan semoga aja pemerintah tuh juga ya berlaku adil lah buat kita, nggak ngebohongin soal kasus peningkatan COVID-19, kasus meninggalnya, dan lah jadi deh satu lagi bahaya. Iya. Kalau dari gua pesannya sih buat keadaan kayak gini loh. Gue tahu beberapa dari kalian mungkin pendengar gitu atau ya kita gitu. Lagi kesel nih ya sama pemerintah atau apapun itu. Tapi jangan bikin kekesalan lo itu jadi pembenaran buat lo ngebrutalin atau ngeremehin kejadian pandemi ini gitu. Benar. Maksud gue pandemi ya pandemi. Salah pemerintah. Lagian kalau emang mau diambil dari sisi baiknya, gue nggak ngedukung pihak manapun. Tapi kalau misalnya mau diambil dari sisi baiknya, siapa sih pemerintah yang siap buat ngadepin pandemi? Pandemi itu kan nggak kejadian sebulan sekali. Iya. Tahun sekali juga enggak. Dan beda-beda bentuknya. Maksudnya siapa sih yang bisa ngelakuin hal langsung 100% bener dengan hal yang nggak dikenal gitu. Yes. Jadi ambil positifnya aja menurut gue, jangan terlalu menyuarakan hal yang nggak penting menurut gue ya. Nggak ngebenerin tindakan yang salah juga, kritik boleh, tapi kritik yang sesuai porsinya menurut gue gitu sih. Sama gue setuju juga, sama pengen nambahin juga omongannya Reja. Banyak orang yang lagi bisa dibilang kesel, bisa dibilang bete, resah, apalah dia di rumah aja kayak gitu kan. Jadi fokusnya bukan masalah COVID ini ada apa enggak, cuman kan harusnya dia ikutin aja udah protokolnya kayak gitu. Yes, setuju. Dan dari gue, do something produktif biar lo bisa ngembangin diri lo lagi. Dan ya di rumah gak rebahan doang gitu loh. Benar-benar lo bisa mengembangkan diri lo cari tahu potensi diri lo itu apa aja. Dan yang lebih penting adalah jangan pernah patah semangat.